I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Gue bersyukur dikasih dari lahir itu sehat, punya pikiran, punya otak, punya skill, punya bakat. Ya kalau nggak dikembangin ya dan nggak berani jalan, ya ngapain, sayang banget gitu. Ya kan? Hidup cuma sekali kan? Hidup cuma sekali. YOLO. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. Halo, apa kabar semuanya? Sekarang saya kedatangan tamu luar biasa, Thomas Nawilis. Halo bro. Halo. Wih. Kalau Thomas bisa gini tau saya. Oh begitu ya? Wih. Kan juga gini tau saya. Nah, udah pada tahu nggak Thomas Nawilis siapa ya? Kalau belum tahu, berarti cek dulu IG-nya Thomas Nawilis. Biasanya bro dulu, setahu saya ya, dulu itu kan bintang film ya? Iya, awalnya emang sempat di depan layar, cuman itu juga all by accident ya. Karena juga aku sebenarnya di keluarga itu nggak ada yang basicnya seniman ataupun di dunia entertainment, paling-paling musik doang gitu. By accident aja waktu itu, karena lagi mau promoin usaha keluarga bengkel, malah jadi tawarin casting, akhirnya dapat peran-peran dari peran kecil akhirnya peran besar. Oh jadi gitu awalnya? Awalnya by accident aja. By accident. Dan mungkin karena kalau di Indonesia kan di masa itu kan kalau mau jadi terkenal atau kalau menjadi artis itu kan either lo harus ganteng banget, cakep banget, ada Indo-Indonya, ada campuran orientalnya, atau either lo harus jelek banget. Oke. Ya kan? Nah lu kategori yang mana nih? Kalau gue kayaknya masuk kategori yang aneh kayaknya. Tinggi banget. Karena gue rasa ganteng agak, jelek nanggung, ya kan ya. Tapi muka mirip Bruce Lee bro. Wacah. Kayaknya karena porsi gue tinggi, dan saat itu waktu gue awal masuk entertainment itu gara-garanya gue baru balik dari US. Dan memang gaya gue agak lumayan nyentrik sih waktu itu. Gue rambut cenderung agak spiky warna-warni. Terus gue ada piercingan lumayan banyak di kuping, di alis gitu. Dan jadi mungkin agak stand out gitu ya. Kebetulan pas gue datang ke kantor untuk bagi-bagi brosur usaha bengkel, memang udah jalannya di hari itu lagi ada casting besar-besaran. Oh. Jadi dipanggil, kamu tuh yang jagung tinggi, coba kesini dong casting. Apa nih casting? Oh ternyata PH gitu. Udah iseng-iseng nyoba, nggak berharap karena gue ngerasa gue nggak ada bakat acting. Tapi malah kepilih, ya udahlah, jalannya dari situ awalnya. Jadi bener-bener by accident nih, bukannya lu memang by design? Bukan. Karena emang sebenarnya gue sekolahnya itu kan emang filmmaking. Jadi untuk behind the scene, kan gue sekolah how to direct a film. Oke. Untuk bikin TV program, untuk bikin film. Balik ke sini bingung mau mulai dari mana, nggak punya channelnya, nggak punya jalurnya gitu. Ya udah, malah dapet depan layar. Gue pikir ya itu mungkin untuk batu loncatan ya. Yang penting masuk dulu ke dunianya, baru pelan-pelan beralih. Cuman lu lumayan lama ya jadi si Coki ya kalau gue nggak salah ya. Coki benar Coki. Iya. 2 tahun ya. 2 tahun. Karena gue ingat banget itu 104 episode. Jangan dulu waktu itu masih weekly. 104 episode. Iya, 104 episode. 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Lama loh. Bareng-bareng sama Gigi ya. Iya. Bahkan di sana kan jadi pacarnya Gigi kalau gue nggak salah tuh. Benar. Oke. Teman lu baru ngaku di podcastnya Rans katanya nggak bener-bener pacaran tuh. Nggak, sebenarnya nggak. Sebenarnya itu juga kita sudah beberapa kali klarifikasi, pernah via Twitter, pernah juga di YouTube-nya Rans juga. Cuman masih banyak yang mungkin nggak mudeng atau nggak nonton atau nggak dengar, tetap aja masih kekeh bersikeras kalau kita itu pernah pacaran. Kadang mereka netizen lebih ngerti daripada gue. Iya. Gue nggak pernah ngaku, ada kok gitu. Oke, setelah itu lu kalau cuma 2 tahun, setelah itu lu ngapain bro? Sempet syuting juga, cuman
sempat main film juga, beberapa film. Habis itu beralih ke belakang layar. Belakang layar. Belakang layar itu mulai dari 2006. Jadi gue sebenarnya di depan layar itu dari 2001 pertengahan sampai 2006 awal. Cuma 5 tahun dari 5 tahun. Belakang layar ya. Di situ dari 2006 sampai 2019 belakang layar. Jadi Wih, lama juga ya, 13 tahun di belakang layar. cuman emang orang-orang banyak yang nggak tahu sih. Mungkin hanya orang-orang di dunia film yang sinias yang tahu. Cuman kalau netizen orang penonton sih taunya ya di depan layar gitu. Enggak semua tahu kalau gue itu sebenarnya lamanya di belakang layar as a director ya. Jadi lu jadi director. Director. Lu ngedirect film apa aja kalau boleh tahu? Pertama kali bikin film waktu itu kebetulan ketemu Awi Suryadi yang bikin film KKN yang Oh iya itu bu. dia baru balik ke Indonesia karena dia emang passionnya di film. Akhirnya kita sering sharing bareng, gue kenalin beberapa teman. Akhirnya kita komit 2006 itu kita bikin PH bareng. Dan saat itu untuk menjual nama kita sebagai director itu memang paling mudah itu di bikin film, tapi juga paling gambling. Oke. Karena kalau TV itu kan mesti kenal orang-orang dalam lah baru bisa. Kalau film itu yang penting kita berani keluar kos, kita bikin film, kita tinggal booking jam tayang. Nanti habis itu kalau yang nonton rame untung, kalau nggak ya rugi. Gitu. Alright. Akhirnya kita bikin film judulnya Gua Kapok Jatuh Cinta. Filmnya flop hancur banget. Kita bikin habis biaya 3,1 M. Saat itu banyak yang bilang untuk film drama doang it's too much. Kalau cuma seharusnya tuh dengan konsep kita, genre kita itu harus saat itu tuh 1,5 million tuh udah 1,5 billion itu udah cukup banget. Ya kita itu namanya bikin mistake. Double budget lo ya? Double budget. Kita malah produksinya habisnya di 27, kita cuma ada sisa budget 400 buat promosi. Harusnya padahal promosi itu lebih besar. Rugi, habis-habisan, duit tabungan habis. Cuman hikmahnya dari situ, jadi some producers jadi kayak melihat, oh ternyata Thomas tuh bukan sosok doang bikin film ya. Dia bukan sosok artis yang beralih pengen bikin film, ternyata memang dia bisa bikin film. Oke. Karena memang kualitas film sama film laku apa enggak itu nggak pernah ada rumusnya. Oh, nggak ada rumus itu? Ada susah. Jadi emang film itu memang nggak bisa jadi patokan. Film bagus pasti untung, film jelek pasti rugi. Itu nggak bisa jadi patokan. Emang karena ada hokinya, ada timingnya, ada planning juga. Cuman itu semua bisa berubah sih. Abis lu bikin Gua Kapok Jatuh Cinta nggak bikin Gua Kapok jadi sutradara lo? Wartawan juga pada ngomong gitu. Gitu. Kapok bikin film nggak? Oke. Ya, jadi cuma kita akhirnya nggak. Untungnya dari situ ya itu buat jadi pelajaran. Cuma jadi dapat trust dari beberapa TV dan beberapa produser. Akhirnya yang mulai pelan-pelan dari situ. Jadi balikin modalnya lagi dari. Jadi hire buat bikin program-program di TV. Jadi lu tetap buat sampai 2019. Ya. Akhirnya kenapa ya 2019 kok lu jadi bisnis nih? Mungkin pertama karena bisnis emang udah ada di keluarga ya. Terus sebenarnya juga banyak ngobrol sama teman-teman dan sama orang tua gitu. Mereka sangat mendukung gitu. Karena kalau mereka nggak mendukung pasti mungkin mereka dari awal udah suruh langsung ke bisnis. Cuma mereka bilang, oke Tom, lo jalanin yang lo mau dan lo berhasil di situ dan lo sukses bagus. Karena kan gue pernah dapat beberapa piala. Cuman itu tidak signifikan dengan penghasilan. Ada kenaikan cuma tidak segitu signifikan ya. Cuman ya jadi lebih ke brand awareness saja. Oke. Cuman dia bilang, cuman ketemu di film itu kayak lu mau sampai kapan? Karena itu tipe pekerjaan yang kalau lo kerja lo dapat duit. Kalau lo nggak kerja lo sakit lo nggak dapat duit. Benar. Ya kan? Kalau di usaha itu kan once the company starts ya kita bisa ngatur waktunya. Kalau itu kita jadi budak waktu sebenarnya. Benar. Lo dari umur 20-an sampai umur 30 oke lah. Cuman mau sampai kapan? Mau sampai kapan lo kerja di istilah kasarnya lo diatur waktu. Karena belum tentu syuting itu dari pagi jam 6 bisa ketemu jam 4 pagi. Every single day. Jam 6 sore dong? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Ya pulang bisa jam 4 pagi. Serius lo? Ya every single day. Dari seminggu mungkin cuma ada break sehari atau 2 hari. Tidur gimana? Nah itu tidur ya pasti kurang karena punya di sana lagi ada istirahat sebentar tidur, jadi harus di cepet-cepetin. Makanya orang banyak yang sakit, banyak yang tepar gara-gara itu kan. Gitu. Dan sejak udah married udah berkeluarga kayak ngerasa kayak sama fisik juga udah mulai agak susah to keep up. Kalau dulu kan masih muda masih aman dan sejak punya anak gue lebih pengen kayak gue nggak mau kehilangan waktu untuk melihat pertumbuhan anak gue. Karena di saat gue syuting itu pas anak pertama itu kayaknya sampai anak gue umur 1 tahun lebih, most of the time
gue bangun pagi mau berangkat karena aku belum bangun. Saat gue pulang karena aku udah tidur. Iya, benar. Waktu muda itu seminggu cuma sekali yang belum bisa main. Sedangkan umur 2 bulan kan belum bisa berinteraksi. Berinteraksi sih, bener. Dan gue ngerasa banget bantu anak gue yang kedua dari dia lahir sampai sekarang tuh everyday pasti gue ada waktu untuk ketemu dia dan main sama dia. Jadi gue ngerasa anak gue yang kedua sekarang nih umur 5 bulan itu udah lebih kenal gue daripada anak gue pertama umur 5 bulan tuh belum begitu tahu gue gitu. Jadi kayak saat ini gue sadar time is very important for me. Quality time penting banget tuh ya. Makanya gue berbaluan. Memang kalau secara finansial emang di entertainment is very good money ya gitu. Cuman kan kayak ya not all the time money is priority. Meskipun money is priority, cuman pasti ada cara juga dengan cara lo bisa dapat duit yang enak juga dengan cara yang lain gitu. Ada nggak sih alasan lain lo keluar dari dunia entertainment? Gue ngerasa agak stuck aja. Stuck ya? Agak stuck. Mungkin bisa karena mungkin gue kurang fight juga. Gue udah terlalu nyaman di zona itu. Jadi kayak gue udah nyaman di TV. I think I did really good in TV. Di saat itu I got so many trust. Produser pada percaya sama gue, TV pada happy sama gue. Dan udah gue syutingnya nyaman. Cuman we doing the same thing over and over. Itu 10 tahun lebih kali ya. 10 tahun lebih itu kayak udah polanya sama, patternnya sama, konsepnya sama, sistem dari TV-nya sama, lama-lama tuh jenuh. Jadi gue bikin itu kayak ya udah kayak itu terus saja dan secara finansial juga nggak bertambah gitu. Maksudnya udah enak, nyaman, modern enough, cuman ya udah begitu terus saja. Jangan fisik gue mulai makin cepet capek, jadi gampang migrain, gampang masuk angin terus kok waktu nggak ada, akhirnya udah kayaknya bisa stop gitu sih. By the way, gue penasaran, Bonyok lu kan pengusaha ya. Yeah. Kok lu bisa dikasih sih dari bisnis bengkel, sedangkan lu kan anak satu-satunya laki-laki ya? Bener gak sih lu anak satu-satunya laki-laki ya? Terus lu nggak nerusin bisnis lu, tapi lu malah jadi bintang film dan bermain di dunia entertainment. Itu gimana tuh ceritanya? Untungnya orang tua gue itu bukan tipe yang kayak oke, kalau gue dagang, anak harus dagang. Atau kalau gue dokter, anak harus dokter. Enggak. Maksudnya kayak, memang mereka mempersiapkan. Cuman if you can do something yang bisa make you happier, atau even be better, why not? Cuman at the end of the day, kalau amit-amit yang lo kejar, yang lo raih, yang lo coba tidak berhasil atau tidak memuaskan, we always have this for you. Open mind banget ya? To do gitu kan. Jadi ya udah. Selalu bilang kalau emang lo di dunia entertainment lo bisa menghasilkan duit lebih, ya why not? Oh, that's good. Karena juga saat itu gue pernah di bengkel dulu waktu di Indonesia. Di bengkel gue dapat gaji sekian. Awal balik ke syuting memang duit masih lebih gede dari bengkel ya. Gue ingat pertama kali gue kerja 2001 dikasih gaji 5 juta sebulan. Di bengkel? Di bengkel. Oke. 5 juta sebulan. Enggak nyampe malah. Benar 5 juta sebulan tahun 2001 gitu kan. Sebulan. Sedangkan waktu itu gue dapat tawaran syuting juga jadi sporting dengan gaji 300.000 seminggu 1,2. Oke. Ya lebih kecil. Lebih kecil. 1,2 ngambil yang antri juga. Cuman along the way gue baru kerja setahun di entertainment. Di tahun kedua gue udah bisa make 10 to 15 million. Wih, cepet juga ya. Udah lebih gede dari bengkel dong. Terus along the way lagi berapa tahun lagi dapat duit lebih besar lagi. Jadi itu bokap gue juga ngertiin gitu kan kayak ya kita nggak bisa our company cannot pay you that much yang lo dapat dari syuting gitu ya udah lo lebih pilih syuting ya lo jangan syuting aja dulu. Berarti orang tua lu keren juga, open mind juga, dia nggak maksa. Kan biasanya yang tradisional kan gimana pun juga kudu lu mesti lanjutin usaha babe. Meskipun pas begitu gua udah di umur 30-an, dia sempat tanya lagi. Masih mau terus dong di sini, masih mau terus di film gitu. Pernah ada kalimat gini sih. Ini gue tidak bermaksud menyinggung Pak Kasinian, gue bilang, coba Tom cek deh dari Indonesia, yang paling tajir siapa sih? Dapat penghasilannya berapa? Gitu, bilang sekian. Kayaknya sih dia bisa dapat segini gitu. Oke. Tapi kerjanya full time, lumayan ini. Terus kalau dibanding compare sama teater di Hollywood, nggak bisa, jauh ya? Jauh. Nggak akan bisa compare ke sana gitu. Oke. Menurut lo kalau lo bisa ada di posisi director itu di Indonesia yang menurut lo director itu the best, enough nggak
untuk lo, keluarga dan hidup kedepannya. Satu ngomong, buat gue sih enggak sih, masih kurang. Gitu. So, jadi lo udah tahu kan, lo masih pengen di situ terus. Ya gitu. Gitu. Nggak apa-apa kalau lo masih muda, cuman lo masih sampai kapan? Benar. Lo masih sampai kapan kerja untuk dapat duit? Ibaratnya kalau lo kerja lo nggak dapat duit. Jadi kalau saat sakit lo nggak dapat duit. Kalau lo dapat duit, ya pas saat lo kerja doang. Kalau bisnis kan enggak. Awal emang you have to develop the business, you have to run the business benar-benar terjun. Cuman setelah ada sistem jalan kan, ibaratnya kan lo bisa bisnis lain, jalan yang lain, jadi bisa bagi waktu gitu. Nah itu benar-benar kena banget sih. Iya, kena ya? Iya kayaknya. Iya gue harus bisa lebih. Kalau ada option gue bisa atur waktu, why not? Kan nggak semua orang kan bisa ada di posisi itu gitu kan. Gue ada option bisa kesana, why not gitu. Kenapa nggak mau ambil gitu? Jadi lu sekarang apa kalau udah bener-bener off nih dari dunia entertainment? Kalau off secara komersial bisa dibilang iya. Cuma karena emang passion gue di situ, jadi ya gue masih tetap kayak kalau bikin konten kayak buat toko ini, buat bengkel juga kayak kemarin baru bikin company profile ya. Oh iya. Ya tetap karena juga masih di situ kan, jadi ya lebih ke untuk kayak ke hobi dan melepas supaya puas saja rasa kangen, dan untungnya bisa digunakan untuk usaha gue sekarang. Jadi kayak instead of hiring professional videographer kan ada cost lebih. Ya gue bisa, kenapa nggak gue bikin sendiri aja. Jadi jiwa seni lu masih bisa disalurin deh gitu ya. Iya, tetap. Jadi gimana caranya sebenarnya sih, mau di bisnis apapun ya tetap bisa sih. Tetap bisa. Apalagi dengan ada sosial media sekarang gampang banget. Iya kan? Handphone canggih. Canggih ya, tinggal set. Iya, di semua beres. Nah, yang gue bingung nih kalau bicara tentang dunia entertainment, gue ada beberapa hal yang gue pengen nanya sama lu langsung, karena lu juga pernah get involved di sana lama ya. Iya. Kayak baru-baru ini, tepatnya sih hari ini nih, heboh lagi artis kena narkoba. Iya. 2 kalinya tuh ya kayak, aduh udah anaknya masih kecil lagi. Nah itu apa karena kerjaannya stres atau emang karena lingkungannya gitu atau gimana sih Tom? Gua mencoba menjawab dari pengalaman gue gitu. Gua tidak bilang gua orang yang bersuara yang baik, cuman gue bersyukur banget gue sekian tahun sebelum sudah entertainment dengan gue orang yang cukup bergaul ya gitu. Gue tidak pernah tergoda sedikit pun gitu. Untungnya gue punya mindset gue dan mental gue cukup kuat. Gue berpikiran narkoba gak ada gunanya gitu. Jadi kayak gue bisa happy, gue bisa bahagia, gue bisa mencari kesenangan dengan cara gue sendiri tanpa harus kayak gitu. Cuman orang kayak gitu kalau yang gue perhatiin dari temen gue biasanya mungkin either dia frustrated because of something, atau memang pengaruh teman-teman aja kayaknya lingkungan. Karena emang di dunia entertainment ya pasti dimungkirin itu kayak lumayan gampang ditawarin lah. You have that much privilege dengan kemudahan yang udah coba dulu aja di support ini gitu. And then when we have the money, it's very easy to buy gitu kan. Malah kadang banyak yang dikasih secara cuma-cuma gitu. Ya meskipun kalau menurut gue sih meskipun orang alasannya kata buat doping lah, buat apalah, ya itu sih cuma pembelaan ya. You just doyan aja. Menurut gue sih itu stupid banget ya. Stupid banget sih. Tapi emang benar parah. Iya gue udahan di sering banget gue udah pakai narkoba, ditawar-tawarin, diundang ke acara apa, tau-taunya di situ ada berserakan ya. Cuman gue tipe orangnya karena emang gue tidak suka, dan gue tipe orang yang bukan nggak enakan kalau emang gue nggak doyan atau gue nggak mau, gue cabut gitu. Jadi gue nggak berpikiran orang ada yang aduh kalau gue nggak yain nanti gue nggak dapet job ini gitu. Itu kalau gue nggak gini nanti sini kayak nggak suka, gue nggak udah amat. Gue pikirnya ada rezeki lain kok gitu. Maksudnya kalau emang gue pacaran ini, gue nggak mau memasarkan diri gue untuk kayak gue harus terjun demi mendapatkan ini, misalnya demi mendapatkan peran atau demi mendapatkan pekerjaan di bidang itu. Gue nggak. Untuk dia bukannya gue sombong atau gimana, cuman gue punya prinsip yang ya gue demen caranya yang kayak gitu deh. Kalau yang dapat ya udah nggak apa-apa, tuh ada banyak yang lain kok gitu ya. Jangan dipaksain gitu ya. Ya. Tapi emang politiknya kenceng ya dunia entertainment? Lumayan banget. Senyumnya menggoda banget nih. Boleh dielaborasi nggak sedikit ceritain? Kalau zaman sekarang gue agak kurang tahu ya, cuma kurang lebih sama ya. Kalau zaman dulu itu otomatis itu PH besar yang bisa dibilang monopoli stasiun TV lah ya. Gitu. Itu PH India biasanya dulu tuh. PH kecil agak susah masuk. Itu sama kayak
ada jalur-jalur tertentu lah, misalnya kayak orang ini ada titipan di sini, ini ada titipan di sini, jadi ini bisa dapat peran bagus. Kalau yang kurang baik di lokasi atau yang suka ribut sama peran utama yang titipan, nanti bisa didepak, karena itu terjadi di sinetron yang menjalanin. Gitu. Terjadi tuh. Terjadi. Kedua orang banyak yang berani ngomong karena mungkin takut kira kerja di bidang itu ya. Oke. Gue sudah tidak bekerja di situ, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi peran utama didepak karena peran titipan. Karena dia titipan iya, dibilang si peran produsernya juga iya. Oh. Ya, gitu. Itu sering terjadi dan lumayan banyak. Ya mungkin nggak banyak yang share tentang ini gitu ya. Cuma kalau menurut gue sih kayak ya pasti emang ada drama juga sih. Makanya dramanya ada politiknya, ada di mana-mana pasti ada single bacok lah ya. Single bacok ya. Bacok. Jadi bisa. Lu ngalamin sendiri itu? Lu ngalamin sendiri. Berapa kali lu ngalamin? Lumayan sering. Lumayan sering. Jadi gue pernah ngalamin yang jadi di sinetron itu satu karakternya itu, which is dia adik gue ceritanya di sinetron itu, dan gue baru tahu belakangan ternyata dia memang saat itu ya orangnya bos lah, bos. Dan situ memang pernah menonjol. Karena memang kalau gue harus melihat secara honest, dia kalau dia fisik lah pasti menarik lah ya. Kalau nggak menarik kan nggak akan jadi artis. Betul. Cuman secara performance sebenarnya ya standar aja. Nah yang peran utamanya itu lebih bagus karena memang dia lebih bagus makanya dia sebenarnya jadi peran utama. Cuman memang ada beberapa karakter artis yang memang yang cinta. Ada artis memang yang peran utama yang memang humble, cuman banyak juga yang sombong. Nah apesnya artis ini lumayan sombong. Yang peran utama nih. Peran utama sombong dan cewek, dan yang satu ini dia kayak suka selek lah, kayak ngerasa kayak udah sombong terus peran dia kalah, ngadu dan di episode berikutnya naskahnya berubah, orang itu langsung dibikin mati ceritanya. Jadi mati? Abis dong karirnya? Untungnya ya produsernya kan pintar juga dong, maksudnya dia mungkin dia menuruti kemauan si cewek ini, ya cuma dia dipindahin ke judul lain. Oke. Gitu. Cuma di judul ini jadi akhirnya dia naik gitu. Begitu lah, maksudnya kayak ya produser juga pasti pintar dong, dia mencoba menyenangkan ceweknya, tapi kan di secara bisnis kan dia kan kalau dia buang gitu doang kan ini kan cuan ya dong ya kan. Kasian juga ya. Iya gitu baru, cuma setidaknya mereka tidak satu produksi lah. Oke. Udah dibisain aja daripada ribut-ribut gitu ya. Ini judulnya jalan sendiri, ini judulnya jalan sendiri. Jadi sakit hati dia dapat, cuman ya untuk orang di Depak ini malah dia punya karir yang lebih baik setelah dipindahin ke judul lain gitu. Ya. Yang si cewek ini yang sebenarnya juga senang. Jadi dua-duanya senang sebenarnya kan gitu. Win. Cuman kalau saya ya kan. Tapi kalau lu bicara tentang peran jadi artis, gampang nggak sih untuk jadi artis? Dulu sih lumayan susah. Prosesnya memang lo harus punya bakat, harus punya looks, lo harus lewat agency, ada melalui proses casting segala macam, dan biasanya ada stepnya. Lo dari sporting dulu nanti jadi peran utama. Kecuali memang lo very good looking ya. Jadi lo yang udah ganteng banget, udah keren banget, lo cakep banget, dan lo punya bakat, biasa langsung jadi peran utama. Atau ya lo lewat jalur khusus. Jalur khusus. Langsung. Okay. Itu even di Hollywood juga banyak yang punya kayak gitu. Cuma sekarang jauh lebih mudah. Karena sekarang itu ada sosial media itu, dan dulu itu kan lo kalau mau ngetop itu harus either lo ganteng banget, cakep banget, atau jelek banget, atau aneh banget. Oke. Udah, pasti zaman dulu kan pasti yang top itu kan either you very fat, very tall, very short, weird looking faces, atau ganteng banget, cakep banget, entah Indonesia banget, agak bule, agak India, atau agak Oriental. Betul. Pasti gitu. Jangan kalau sekarang dengan ada sosial media, ada TikTok segala macam, ada YouTube lah, sejak ada YouTube kan kayak orang tuh bisa menjual dirinya dengan keterampilan, dengan kreativitasnya, dan gampang dilihat. Itu. Karena dulu gue ingat di PRI TV itu emang banyak PRI itu yang mereka bilang itu acting nomor 3, nomor 4. Acting nomor 3, nomor 4? Yang penting lo cakep, yang penting lo ganteng. Malah dulu yang penting lo putih. Otak gimana? Nomor sekian kan acting you don't really need brain to act. Everybody can act, basically ya. Kalau acting standar kan ya. Karena kan acting itu sebenarnya kan kalau yang gue perhatiin sih itu kan it happens in life.
Terus setiap hari kan lo kayak ketemu orang, lo mesti gimana, atau lo mesti pura-pura. Even lo ngebohong pun misalnya, kadang lo mesti ngakalin orang tua, ngakalin guru, temen, bikin cewek, bikin cowok gitu kan. Itu pasti kan itu acting sebenarnya kan. Cuma gimana caranya kan kita menggali gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak untuk acting doang ya memang lo harus ada bakat sih untuk bisa acting bagus gitu. Cuman most people sih they can act sih. Jadi lo nggak perlu ke IKJ atau kemana gitu untuk belajar acting dulu. Perlu dan nggak perlu sih kalau gue sih. Kalau memang kalau ke sekolah teater gitu pasti kan ilmunya lebih banyak ya. Iya. Ilmu lebih banyak. Cuman balik lagi kan ilmu banyak kalau emang lo tidak terlalu berbakat, lo nggak bisa maksimal gitu. Makanya kan banyak saya kan sebenarnya banyak orang yang jago acting, cuman lo saya nggak menjual, jadi mereka nggak bisa ada kesempatan menonjol. Gitu, itu bayangin sih. Ini kalau Indonesia kayaknya untuk di TV kayaknya ini menurut gua ya, itu menurut pandangan gua pribadi dan mungkin banyak yang nggak setuju, ya itu bebas. You don't really need brain to act. You don't really need brain to act. Iya. Itu cukup tajam juga lo ngomong. Kalau menurut gua sih gitu.